Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman, saudaraku soleh-solehah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di channel YouTube Mbak Nur Kesuksesan Islami. Saya doakan semoga kamu diberikan segala bentuk kemudahan, kesuksesan, kekayaan, kemuliaan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Banyak sekali dari kita yang takut mengambil resiko. Contohnya, seperti resiko pekerjaan. Banyak dari kita juga yang memilih untuk menjadi karyawan. Sebetulnya, gak ada salahnya kita memutuskan untuk menjadi karyawan. Mulai dari jabatan paling rendah sampai jabatan tertinggi. Menjabat sebagai direktur utama. Namun, tidak semua orang punya privilege untuk menjadi direktur utama dalam kurun waktu yang cepat, kan? Banyak juga orang yang sampai masa pensiun tetap di jabatan awal saat dia mendaftar ke perusahaan. Namun mungkin statusnya saja yang berganti dengan sebutan senior. Akan tetapi posisinya tetap. Dulu seringkali saya mendapatkan petua, kalau kamu ingin kaya, jadilah pengusaha, jadilah pebisnis. Tapi mental kamu harus kuat dulu. Jika kamu memutuskan untuk membuka usaha, mengapa? Karena bisnis pasti rugi. Kalau nggak mau rugi, jangan berbisnis. Kalau ada yang tanya, Mbak, kalau Anda bilang bisnis pasti rugi, untuk apa kita berbisnis? Oke. Saya akan mencoba menjawab dengan analogi. Jika saya karyawan, saya mengibaratkan diri saya sedang naik ke lantai 2 untuk mengambil jatah uang ya. Namun saya menggunakan tangga. Akan tetapi, jika saya pengusaha, saya mengibaratkan diri saya sedang naik ke lantai 2 untuk rebutan uang dengan orang lainnya atau pengusaha lainnya menggunakan lift, menggunakan satu lift. Jika saya naik menggunakan tangga, maka kaki saya akan berjalan terus ke atas. Namun saya bisa berhati-hati ketika mungkin saya menaiki tangga dan jika mungkin di tangga tersebut lantainya licin atau ada sampah dan lain sebagainya, saya bisa menghindari area tersebut. Saya bisa nge-skip area tersebut ya. Saya bisa bersantai karena saya sudah pasti nih di sana dapat jatah uang di lantai 2 tadi. Ya, meskipun saya harus melelahkan kaki saya, namun saya pasti dapat uang sesampainya saya di lantai 2. Karena itu sudah menjadi jatah saya. Namun, ketika saya ke lantai 2 untuk rebutan uang dengan banyak orang lainnya, dengan menggunakan lift, dengan masuk ke dalam lift, maka saya harus keluar dari rumah lebih pagi agar saya lebih dulu sampai ke depan pintu lift. Kemudian di dalam lift, saya tidak akan tahu nanti akan ada apa. Mungkin liftnya rusak, macet, atau nggak bisa dibuka, atau listrik mati, atau ada kendala-kendala lainnya. Namun menggunakan lift akan jauh lebih cepat sampai ke atas dibandingkan menaiki tangga. Ada bayangan dengan analogi yang saya jelaskan? Jadi kalau kalian ingin kaya, buka usaha sendiri. Bangun bisnis sendiri. Jatuh bangunnya kalian rasain sendiri. Konsekuensi akan kalian terima setelah kalian memulai. Jangan hanya mengandalkan gaji bulanan yang sudah ditetapkan. Oke, mungkin saat ini Anda sedang menjadi karyawan, namun alangkah lebih baik Anda punya bisnis sampingan. 2 jenis pemasukan jauh lebih baik dibandingkan hanya 1 jenis pemasukan saja. Jadi teman-teman yuk jangan takut buka usaha sendiri, buka bisnis sendiri. Kenapa? Karena bisnis adalah sumber rizki yang paling besar. Dalam hadis riwayat Ad-Dailami, Ibnu Hajar, sesungguhnya rizki itu ada 20 pintu, 19 pintu diantaranya dibuka untuk pebisnis atau perniagaan. Dalam hadis riwayat Abu Ubaid juga dijelaskan bahwa 1/9 dari 10 rizki itu ada dalam bisnis atau dagang. Dan sebagian yang lain berada dalam ternak. Nah, teman-teman, yuk jemput rizkimu dengan buka bisnis sendiri, dengan buka usaha sendiri atau berdagang. Kalau kalian bingung nih mau jualan apa, join Madu Nur Ashifa saja. Jadi kalian daftar untuk jadi reseller Madu Nur Ashifa ini. Apa keuntungannya jadi reseller Madu Nur Ashifa? Yang pertama, kalian nggak perlu modal bisnis karena pendaftaran reseller gratis.
Jadi kalian cukup jual-jualin aja. Yang kedua, kalian akan mendapatkan laba dari penjualan madu itu bisa 10-20% dari harga eceran yang kalian jual. Yang ketiga, kalian akan mendapatkan bimbingan cara jualan agar omset meledak, ya, langsung dari Mbak Nur dan tim pemasaran. Dan yang keempat, jika kalian masuk dalam 10 top reseller, maka kalian berhak mendapatkan reward. Bagaimana cara join reseller madu Nur Ashifa? Silakan langsung hubungi Firda, admin saya di nomor berikut. Semoga bermanfaat ya. Kita akhiri dulu perjumpaan kita hari ini. Saya Mbak Nur, mari bersama sukses dan berkah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.